Martial Peak 3291. Segera setelah pernyataan ini keluar, ekspresi Luan Feng membeku. Apa maksudmu? Yang Kai dengan tenang menjelaskan, seperti yang baru saja dikatakan Nyonya, raja ini memiliki keturunan Tianxing di belakangnya. Saya yakin saya tidak perlu mengulangi apa yang dilakukan Tianxing di masa lalu. Di dalam istana hukuman surgawi, saya takut ada sumber roh ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena ini, mengapa Raja Monster dari Tanah Kuno begitu menghormatiku dan bahkan mengabulkan setiap permintaanku? Bukankah mereka semua berharap mendapat kesempatan untuk menjadi roh ilahi di masa depan? Kamu berani membuat keributan besar saat hidup dari seorang wanita. Luan Feng menunjukkan ekspresi jijik. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan melanjutkan, raja ini juga seorang pria yang sangat beruntung. Bertahun-tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja mengambil seorang gadis yang ternyata adalah keturunan Tianxing. Selain itu, garis keturunannya juga terbangun secara ajaib. Bukannya aku ingin menyombongkan diri, tapi Ruosiku mendengarkan semua yang kukatakan. Begitu dia keluar dari pengasingan, aku yakin dia tidak akan menolak jika aku punya permintaan. Apa hubungannya ini dengan Tianlong? Luan Feng mengerutkan kening. Yang Kai menunjukkan senyum tipis. Nyonya adalah Luan Feng. Meskipun Anda termasuk ras Phoenix, sejauh yang saya tahu, itu hanya cabang sampingkan. Dibandingkan dengan ras Phoenix ortodoks, masih ada celah. Tianxing membunuh roh ilahi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, termasuk naga dan Phoenix. Jangan bilang tidak ada sumber ras Phoenix di istana hukuman surgawi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah penutup mengambil cangkir teh, dia diam-diam mengamati ekspresi Luan Feng. Benar saja, ekspresinya terus berubah. Dia tahu dia tidak akan bisa menolak godaan seperti itu bagaimanapun caranya. Benar saja, setelah hening beberapa saat, Luan Feng akhirnya berbicara, apakah Anda yakin bisa membawa Tianlong ke istana hukuman surgawi? Yang Kai segera menjawab, bahkan jika saya melepaskan wajah tua ini, Ruosi pasti akan setuju. Luan Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut mengangguk, wah, alasan mengapa saya tidak ingin meminjam Monster King Anda bukan karena saya egois. Lagi pula, Anda adalah manusia. Jika Anda memiliki terlalu banyak Monster King di bawah kamu mungkin dituduh berkolusi dengan monster race, yang tidak baik untukmu. Yang Kai berkata, raja ini menghargai kebaikan Nyonya, tetapi tanpa kekuatan besar, yang lainnya hanyalah omong kosong. Mata Luan Feng berkilat, Fan Wu dan Chang Gou mungkin tidak setuju. Yang Kai menyeringai, dengan Nyonya di sini, bagaimana mungkin mereka tidak memberi saya wajah? Saya tahu bahwa meskipun Fan Wu selalu bertanggung jawab atas yang mulia dari Tanah Kuno, dalam hal kekuatan, Nyonya adalah pemimpinnya. Jangan menyanjungku. Luan Feng berdiri dan berbalik untuk pergi. Mau kemana Bu? Yang Kai menatap punggungnya yang anggun dan bertanya. Tunggu saja, aku akan memberimu jawaban dalam 5 hari. Dengan kata-katanya, Yang Kai tahu tidak ada masalah. Sambil menangkupkan tangannya, dia tersenyum, terima kasih, Nyonya atas bantuan Anda. Setidaknya usahanya tidak sia-sia. Selain itu, Yang Kai juga tahu bahwa karena dia telah membuka celah dengan Luan Feng kali ini, Tanah Kuno tidak akan menolaknya jika dia memiliki permintaan di masa depan. Di sisi lain, jika dia tidak berhasil kali ini, dia bisa melupakan manfaat apapun dari Tanah Kuno di masa depan. Untuk sesaat, suasana hatinya sangat baik. Berbalik, dia kembali ke kamarnya dan menunggu. Di dalam istana Fan Wu, Chang Gou buru-buru bergegas setelah menerima berita itu. 3 orang suci berkumpul bersama, tetapi ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Dia sudah keterlaluan. Terakhir kali kita pergi untuk membantunya, tapi aku tidak menyangka bocah ini memiliki ide tentang kita begitu cepat. Dia sebenarnya menginginkan 3 Monster King Venerables. Kenapa dia tidak pergi dan mati saja? Chang Gou sangat marah. Sepertinya dia akan bergegas dan melawan Yang Kai sampai mati. Fan Wu menghela nafas, kami telah mencari keberuntungan dan menghindari bencana di Tanah Kuno selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, kami akan jatuh ke tangan anak nakal. Surga tidak adil. Mata Chang Gou bersinar dengan cahaya dingin, bagaimana kalau kita pergi dan membunuhnya sekarang untuk menghindari masalah di masa depan? Luan Feng meliriknya dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa keturunan Tianxing akan menemukan masalah denganmu setelah dia keluar dari pengasingan? Momentum Chang Gou melemah. Dia menggumamkan beberapa kata dengan ekspresi kesal. Sebagai roh ilahi, menyebut nama Tianxing seperti tikus mendengar kucing. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Fan Ke berkata dengan sungguh-sungguh, lagi pula, aku khawatir dia saat ini bukanlah seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah. Saat itu, ketika Yang Kai pertama kali datang ke Tanah Kuno, dia menunjukkan kecakapan pertempuran yang sangat menakutkan. Pada saat itu, dia hanya berada di alam Kaisar Orde Pertama. Dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Dengan bakatnya, dia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Belum lagi dia mahir dalam prinsip luar angkasa.
Jika mereka tidak membatasi langit dan bumi terlebih dahulu untuk mencegahnya melarikan diri, Fan Wu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkannya. Dan begitu mereka melawannya, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Chang Gou berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan dia memakan kita begitu saja? Fan Wu menoleh untuk melihat Luan Feng dan bertanya, Nyonya Feng, apa yang Anda bicarakan dengannya? Luan Feng menurunkan matanya dan berkata, saya juga mencoba yang terbaik untuk menolak, tetapi dia tanpa malu-malu membawa wayang batu yang memurnikan sumber Si Huo ke sini. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan wayang batu hidup di hutan belantara utara dan mewarisi posisi orang suci utara. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menyebarkan berita itu ke semua Raja Monster. Aku juga terpaksa terpojok, tercela. Chang Gou sangat marah. Mata Fan Wu berbinar. Dia sangat merasa bahwa Luan Feng menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak bertanya karena dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, dia tidak akan mendapatkan jawaban. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas, sepertinya kita tidak bisa menghentikannya. Luan Feng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meskipun kita tidak bisa menghentikannya, bukan berarti kita tidak bisa memberinya masalah. Fan Wu memandangnya dan bertanya, apa maksudmu? Luan Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum, seperti yang kalian berdua ketahui, dia memiliki seorang istri bernama San King Luo. Dia mewarisi sumber roh ilahi dan berubah menjadi monster. Dia saat ini berkultivasi di tanah kuno. Fan Wu dan Chang Gou mengangguk. Mereka secara alami telah mendengar tentang ini. San King Luo secara pribadi dibawa kembali oleh Ying Fei. Berita itu telah menyebar ke seluruh tanah kuno, jadi tidak ada bahaya di tanah kuno. Hanya karena lingkungan tanah kuno cocok untuknya, dia memilih untuk berkultivasi di sini. Mata Chang Gou berbinar, madam berarti kita harus bergerak melawan San King Luo. Luan Feng menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu. Saya telah melihat wanita itu dan dia tidak buruk. Dia tampaknya telah mewarisi sumber laba-laba setan bulan surgawi. Di masa depan, dia akan menjadi anggota yang kuat dari ras monster kita. Karena dia adalah salah satu dari kita, mengapa kita harus berurusan dengannya? Chang Gou berkata, karena kita tidak ingin berurusan dengannya, mengapa kita harus menyebut dia? Luan Feng mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, anak laki-laki itu terlihat seperti anjing, tetapi dia adalah seorang wanita. Apakah Anda tahu bahwa dia memiliki 4 istri? Terlebih lagi, dia memiliki hubungan yang ambigu dengan seorang wanita dari lembah hati es dan seekor naga, gadis. Jika kita menghitung keturunan Tianxing, Chang Gou mendengarkan dengan terpesona, cek-cek, keberuntungannya dengan wanita tidak terbatas. Fan Wu, di sisi lain, memutar matanya dan berkata, memiliki terlalu banyak wanita bukanlah hal yang baik. Luan Feng mengangguk, ya, keempat istrinya tidak terlalu kuat. Wanita dari lembah hati es tampaknya hanya seorang pembudidaya alam Kaisar Orde Kedua. Kami telah melihatnya sebelumnya. Dia adalah wanita gila itu, tapi aku mendengarnya dia tidak lagi gila. Adapun 2 yang tersisa, satu adalah gadis naga dan yang lainnya adalah keturunan Tianxing. Tidak peduli siapa mereka, mereka tidak akan tunduk pada orang lain. Petik 2. Chang Gou berkata, jika mereka berdua bertemu, memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik. Seorang gadis naga dan keturunan Tianxing adalah musuh alami. Akan menyenangkan untuk menonton. Namun, tidak ada yang tahu kapan keturunan Tianxing akan keluar dari pengasingan. Luan Feng tersenyum, sebelum itu, kita bisa menambahkan lebih banyak kayu ke api. Jika dia diganggu oleh sekelompok wanita, saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk peduli dengan tanah kuno. Chang Gou bertanya, bagaimana kita menambahkan lebih banyak kayu? Luan Feng mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, bukankah ini kesempatan yang bagus? Dia menginginkan 3 raja monster, jadi kami akan memberinya 3 raja monster. Kami hanya tidak tahu apakah dia akan memiliki selera makan yang baik. Chang Gou bingung, tapi Fan Wu tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan membelai janggutnya, ya, kata-kata Nyonya Feng masuk akal. Apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu berbicara lebih jelas? Chang Gou menggaruk kepalanya. Fan Wu dan Luan Feng saling memandang dan tersenyum. 3 raja monster dengan cepat berkumpul, dan masing-masing dari 3 yang mulia memilih satu. Di istana Feng Luo, Yang Kai tercengang saat dia melihat ketiga raja monster yang berdiri di depannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena ketiga raja monster itu lemah. Ada 32 raja monster di tanah kuno, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Alasan mengapa Yang Kai tidak bisa berkata-kata adalah karena ketiga raja monster semuanya wanita. Selain itu, masing-masing dari mereka lebih menawan daripada raja monster lainnya. Salah satunya sudah tidak asing lagi. Itu adalah monster bunga dumi, yang dia lihat di istana Luan Feng. Kemampuan wanita ini untuk melayani orang lain adalah yang terbaik. Yang Kai benar-benar menikmatinya terakhir kali, dan sekarang dia menatapnya dengan lembut. Di samping Dumi, adalah seorang wanita cantik dengan tubuh monster dan ekspresi menawan.
Bahkan Sun King Luo tidak bisa dibandingkan dengannya. Matanya yang indah seperti dua lubang hitam yang bisa menelan roh ilahi seseorang, membuat orang tidak bisa melepaskan diri. Meskipun dia diam-diam berdiri di sana, ada pesona yang tak terlukiskan yang melekat di sekelilingnya yang membuat orang enggan untuk berpaling. Hu Fei, Yang Kai bertanya dengan ragu. Raja monster perempuan terkejut sesaat, lalu dia tersenyum dan membuka bibir merahnya. Saya tidak menyangka Tuan mengenali pelayan ini. Suaranya begitu memesona sehingga Kai yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat mendengarnya. Dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya menjadi lebih ringan. Layak dari garis keturunan rubah ekor 9, setiap gerakannya begitu mempesona sehingga membuat orang tidak bisa mengendalikan diri. Kai yang bisa dengan jelas merasakan arus hangat mengalir di perut bagian bawahnya. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Beberapa hari yang lalu, dia dan Si Lei telah membahas berbagai raja monster, dan Si Lei menyebut Hu Fei. Dia tidak mengharapkan Luan Feng dan yang lainnya mengirim wanita ini ke sisinya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Luan Feng, Yang Kai sepertinya melihat makna yang dalam di matanya. Dia mengangguk dan berkata, nama Monster King seperti guntur di telingaku. Hu Fei tersenyum dan berkata, hanya sedikit nama buruk yang mengotori telinga guru. Yang Kai menoleh untuk melihat raja monster wanita lainnya. Dia melihat bahwa temperamen wanita ini berbeda dari Dumi, Er dan Hu Fei. Dia tidak memiliki kelembutan Dumier dan pesona Hu Fei, tetapi ada sedikit rasa dingin. Pupil matanya adalah garis vertikal yang aneh, membuat Yang Kai memikirkan kata ular berbisa. Tapi perasaan berbahaya semacam ini tidak hanya tidak membuat orang takut, itu membuat orang ingin terbang ke dalam nyala api seperti nyengat ke nyala api. Tampaknya bahkan jika mereka ditelan hidup-hidup, mereka masih bersedia. Pikiran Yang Kai bergerak, Cilian.